Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Sukma Rahayu, NIM 21213103, kelas HPI 3C, akan menyampaikan materi tentang dalalah jelas. Apa saja macam-macam dalalah jelas, pengertiannya, dan contohnya. Selanjutnya, macam-macam dalalah jelas. Dalalah jelas ada 4, yaitu dzohir, nas, mufassar, dan muhkam. Di mana muhkam itu merupakan dalalah atau lafal yang penunjukannya paling jelas. Sebenarnya 4 macam dalalah jelas itu semuanya jelas, tetapi yang paling jelas adalah muhkam. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa maksud dari dalalah itu. Dalalah dalam bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dalalah, dalalatun, atau dalalatan, yang merupakan bentuk masdar dari kata dalla yadullu, yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Sedangkan dalam istilah, lafal nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami sehingga dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil tersebut. Yang pertama ada dzohir. Dzohir adalah lafal yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau sudah jelas maknanya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, dzohir adalah lafal yang dengan sigat atau bentuknya menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafaz lain. Tetapi lafal dzohir masih mungkin untuk ditakwilkan. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara dzohir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tujuan utama ayat ini adalah tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kedudukan lafal dzohir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafal itu sendiri, jika tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil, dan menasaknya. Selanjutnya ada nas. Nas adalah lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks tersebut. Nas mempunyai kemungkinan ditaksis atau dikhususkan, ditakwilkan, dan dinasak atau dihapus atau dibatalkan. Contohnya sama seperti pada dzohir, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275. Secara dzohir, ayat ini menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tetapi maksud utama ayat ini adalah menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, atau bantahan terhadap ucapan yang orang Yahudi katakan. Berikutnya ada mufassar. Mufassar adalah lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang tegas dan jelas. Mufassar tidak mungkin untuk ditakwilkan dan ditaksis, tetapi dapat dinasak ketika masa Rasulullah. Contohnya pada surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi azaniyatu wazaniya fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldat, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Kata mi'at yang berarti 100 kali dera tidak bisa diartikan kata lain. Hukumnya wajib diamalkan sesuai lafal. Yang terakhir ada muhkam. Muhkam adalah suatu lafal yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas, seperti khoti dan tidak mungkin untuk ditakwil, ditaksis, atau dinasak. Muhkam merupakan posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat kejelasan lafal. Contohnya pada surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah, yang artinya maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Baiklah, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.